dalam hidupnya. Orang tidak akan mungkin memakai alasan-alasan yang seakan-akan logis menutupi sesuatu yang sebenarnya dalam dirinya adalah satu lubang besar yang mungkin dia berpikir dengan adanya dia berjaga-jaga itu dapat mengisi kekosongan di dalam hidupnya, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tetapi hidup yang benar adalah Agul katakan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi apa? Bagianku. Ayat yang ke-8. Ketika kita katakan Tuhan, ajarlah aku untuk menikmati bagian yang merupakan bagianku, maka sebenarnya dari kalimat ini yang pertama, ada usaha di dalamnya. Betul? Dia tidak berpangku tangan, bukan berpangku tangan. Kerja 1 hari, istirahat 1 minggu, 1 bulan, makan kasih habis 1 hari itu cukup nggak itu? Baru kerja lagi, bukan itu. Bergambatek, berjerih payah, bekerja keras. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia bekerja keras ada hasil yang dia dapatkan dari dalamnya, dan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Betul satu. Yang kedua, ketika dia katakan biar aku menikmati bagianku, maka ayat yang ke-8 bagian atas yaitu dikatakan jauhkanlah aku daripada apa? Kecurangan dan kebohongan. Ketika dia berada dalam batasan bagianku, maka dia tidak akan mungkin main curang di dalam pekerjaannya. Betul. Dia tidak akan berbohong dalam hidupnya. Dia tidak akan main tipu daya dalam hidupnya. Betul. Dia tidak main-main di dalam hidup ini. Tetapi dia tetap berjalan dalam jalan yang baik. Karena dia permintaan ini dimintakan kepada Tuhan. Untuk Tuhan tetap memberikan bagian yang seharusnya dia terima dalam hidupnya. Saya kadang sedih. Saya bersyukur karena di Tiga Nisio tidak ada. Tapi memang di Indonesia itu ada. Kadang-kadang ada istilah rahasia apa? Rajia PNS. Ya, apa istilah? Sidak. Jadi datang periksa tiba-tiba begitu ya. Kadang pas jam-jam kerja, petugas-petugas itu datang ke pasar, ke mall dan lain sebagainya. Mulai lihat, ada nggak orang-orang pegawai negeri lalu lalang di sini? Betul? Banyak yang ketangkap. Karena apalagi ketangkap kalau nggak pakai pakaian dinas bagus. Tapi kalau ketangkap pakai pakaian dinas disorot lagi, dibuser. Tahu buser itu? Saya pikir yang sudah lama di sini tidak tahu itu buser. Buser itu sejenis makanan kue lapis. Bukan. Itu satu acara TV yang mengejar hal-hal seperti itu. Peristiwa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi peristiwa tidak hanya nama orang Batakaro. Nama saya Peris, tapi disambung peristiwa. Acara peristiwa itu ada hotshot apa lagi segala dan lain sebagainya. Kadang ditangkap, kemudian ditanya, kenapa kamu jalan? Ya bisa saja alasannya karena kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi karena ketika pemimpin tidak ada, kadang mereka main-main dengan pekerjaan. Indonesia salah satunya tidak maju oleh karena tidak disiplin dalam pekerjaan yang ada. Betul? Mari kita belajar dari hal itu supaya kita tidak memperburuk suasana Indonesia. Kita disiplin. Mereka tidak disiplin dan banyak waktu dibuang, banyak tenaga dibuang yang seharusnya tidak boleh dibuang dalam waktu itu. Sehingga dengan demikian, yang susah siapa? Kita sendiri. Maka di sini ketika dia katakan itu menjadi bagianku, dia berada dalam posisi yang tepat dan dia tidak main curang, dia tidak berbohong, dia tidak main-main. Kalau ini pekerjaan saya kerja sungguh-sungguh. Karena Paulus katakan apa? Apalagi orang Kristen. Lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia tapi apa? Untuk Tuhan. Maka tanggung jawab moral kita lebih tinggi daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul? Tanggung jawab etika hidup kita lebih tinggi daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena ketika orang melihat kita main curang, orang tidak hanya melihat, oh coba lihat itu, yang hitam keriting itu. Tidak hanya sebatas itu. Coba lihat itu, yang pesek itu, mancung ke dalam itu. Kerjanya nggak beres. Bukan itu. Tetapi orang akan berkata, coba lihat, itu orang Kristen kah? Itu Tiga Nisio kah? Pendetanya ajarin begitu kah? Pendeta lagi yang salah. Walaupun memang pendeta kadang juga salah. Tapi saudaraku, kadang orang memiliki, ketika kita membuat satu kesalahan, kadang label kita banyak. Harus pikirkan itu. Label kita banyak. Orang tidak hanya melihat, oh lihat itu, Mui 5 itu. Marga saya itu.
Kalau bicara sudah marga, berarti sudah satu skopus wilayah besar di Nusa Tenggara Timur. Betul. Coba lihat, Mulima, keluarga. Kemudian coba lihat orang Timur itu. Timur itu ya wilayah timur juga kena. Toraja, Manado, masih bla 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 dan sebagainya. Betul? Banyak. Kemudian kaitan lagi. Di sekolah dari mana? STTAT kena, betul. Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injil, sekolah tanpa telepon abadi, tanpa informasi. Gitu ya. Kena lagi. Banyak label ada di dalam. Lihat itu Indonesia G sudah naik G. Kena lagi Indonesia, betul. Belum lagi dikatakan itukah kerajaan warga kerajaan sudah menyangkut skopus dunia. Betul nggak? Kalau itu ada di dalam pikiran kita, maka kita tidak akan mungkin main curang, betul. Kita tidak akan main bohong. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang malu, ada skopus besar. Nggak bisa terucapkan keluar dari sini. Maka saya mau katakan, mungkin engkau katakan aku boleh menipu, dia tidak ngerti apa-apa. Dan engkau pikir kalau orang dapat tangkap saya menipu, berarti saya sendiri yang menipu. Apa saya yang kena getahnya? Enggak, saudara. Banyak orang, bahkan Tuhan juga kena getahnya. Betul, padahal Tuhan tidak tahu apa. Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan tidak pernah kerjakan itu dalam dirimu tentang kebohongan dan kecurangan. Maka ketika dia katakan itu bagianku, maka dia belajar taat melakukan apa yang merupakan bagian dia. Dan dari bagian dia itu dia mendapatkan berkat. Jangan sampai dengan suatu peristiwa di mana peristiwa lagi dia kerja, tapi tidak tahu bagaimana salah catat nama jadi dua nama dalam satu perusahaan tapi orangnya satu. Kemudian gaji 2 amplop dikasih ke dia lah. Kemudian dia pulang datang ke pendetanya. Nah, sebelum datang ke pendeta dia tanya teman-temannya, memang anak ini sudah lahir baru, mungkin lahir baru di Tiganisio sebelum pendeta Ayu ke sini. Jadi dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Datang kepada teman-temannya,